yang selalu kita ingat, mindset yang harus selalu ada dalam benak kita, bahwa kita mendidik dengan kasih sayang. Bagaimana caranya kita mampu merasakan bahwa anak didik kita itu adalah seperti anak kandung kita sendiri, dan kita menyayanginya sebagaimana kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Kita sayang kepadanya seperti sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu ketika anaknya bersalah tidak langsung berpikir hukuman apa yang paling tepat untuk anaknya, tetapi yang dia pikirkan oleh seorang ibu ketika anaknya melakukan kesalahan adalah bagaimana cara mendidik anaknya itu supaya tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian lebih jauh lagi, seorang ibu itu langsung berpikir kembali bagaimana mengontrol, mengawasi lebih detail kepada anaknya itu, supaya dia bisa lebih memperhatikan sebelum anaknya itu melakukan kesalahan. Seorang pendidik yang baik bukan pendidik yang mampu mengungkap siapa pencuri di dalam kelasnya. Ada seorang anak yang kehilangan pulpennya misalnya. Dia berhasil mengungkap bahwa si A lah yang mencuri atau si B lah yang mencuri pulpen itu. Itu memang bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Dia mampu mengantisipasi supaya tidak satu pun di antara anak di kelas itu yang mencuri. Sehingga dia memberi perhatian lebih. Dia tahu betul siapa yang tidak mempunyai pulpen, siapa yang memerlukan pulpen, siapa yang memerlukan perhatian lebih. Barangkali anak tadi bukan maksudnya ingin mencuri pulpen karena dia butuh, tetapi karena dia hanya ingin diperhatikan saja sehingga dia melakukannya. Barangkali di rumahnya dia kurang mendapat perhatian, sehingga di pondok pesantren Kekhalifahan Islam ini dia memerlukan perhatian lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Dalam kekhalifahan Islam, Khilafatul Muslimin ini, kita bertekad untuk merintis pendidikan atas dasar rahmat atau kasih sayang. Maka kepada semua sahabat-sahabat yang bertugas dalam lingkup pendidikan, supaya berhati-hati dalam mendidik atau dalam berinteraksi dengan anak didiknya. Yang selalu kita ingat, mindset yang harus selalu ada dalam benak kita, bahwa kita mendidik dengan kasih sayang. Bagaimana caranya kita mampu merasakan bahwa anak didik kita itu adalah seperti anak kandung kita sendiri, dan kita menyayanginya
sebagaimana kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Kita sayang kepadanya seperti sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu ketika anaknya bersalah tidak langsung berpikir hukuman apa yang paling tepat untuk anaknya. Tetapi yang dia pikirkan oleh seorang ibu ketika anaknya melakukan kesalahan adalah bagaimana cara mendidik anaknya itu supaya tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian lebih jauh lagi, seorang ibu itu langsung berpikir kembali bagaimana mengontrol, mengawasi lebih detail kepada anaknya itu supaya dia bisa lebih memperhatikan sebelum anaknya itu melakukan kesalahan. Seorang pendidik yang baik bukan pendidik yang mampu mengungkap siapa pencuri di dalam kelasnya. Ada seorang anak yang kehilangan pulpennya misalnya. Dia berhasil mengungkap bahwa si A lah yang mencuri atau si B lah yang mencuri pulpen itu. Itu memang bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Dia mampu mengantisipasi supaya tidak satu pun di antara anak di kelas itu yang mencuri. Sehingga dia memberi perhatian lebih. Dia tahu betul siapa yang tidak mempunyai pulpen. Siapa yang memerlukan pulpen. Siapa yang memerlukan perhatian lebih. Barangkali anak tadi bukan maksudnya ingin mencuri pulpen karena dia butuh. Tetapi karena dia hanya ingin diperhatikan saja. Sehingga dia melakukannya. Barangkali di rumahnya dia kurang mendapat perhatian. Sehingga di pondok pesantren Kekhalifahan Islam ini dia memerlukan perhatian lebih. Anak yang nakal itu ketahuilah sahabat-sahabatku para pendidik. Terkadang dia kurang mendapat perhatian di rumahnya. Sehingga dia berharap di dalam dunia pendidikan ini dia bisa mendapat perhatian lebih. Di rumahnya kadang ibunya begitu dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Kenapa? Ya karena ibunya dulu begitu cara dididik oleh ibunya lagi. Kalau dia melakukan kesalahan, pecahkan gelas saja langsung dihukum. Sehingga ketika dia melihat anaknya memecahkan gelas, yang terbetik dalam pikirannya adalah langsung menghukum sebagaimana dulu dia diperlakukan. Dalam pendidikan kekhalifahan ini kita mengedepankan kasih sayang. Yang kita pikirkan bukan bagaimana menghukum, tapi bagaimana mengantisipasi sehingga tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kesalahan. Semua atas dasar kasih sayang. Maka yang paling pertama yang harus ditanamkan betul di dalam hati. Niat kita adalah ibadah. Kita mendidik ini sebenarnya kita adalah seorang yang sedang menyiapkan satu generasi yang baik untuk umat ini ke depannya. Tidak banyak orang yang berpikir mendidik untuk menyiapkan generasi. Tetapi ketika seseorang itu dia mendidik, dia berniat menyiapkan generasi. Maka generasi yang dia didik ini semakin hari semakin baik, semakin baik. Dia yang sudah mempersiapkan pondasinya. Maka sampai kapanpun dia akan dapat pahalanya. Suatu karunia yang besar, suatu keistimewaan yang luar biasa. Ketika seorang itu dia Allah takdirkan berada pada lingkungan pendidikan yang dia menyiapkan pondasi dari sebuah lembaga pendidikan, dari sebuah kehidupan, dari sebuah generasi, dari sebuah aktivitas sampai tegak dinullah ini, agama Allah ini sampai tegak. Bukan sekedar mengajar seorang anak membaca, mengajar menulis, mengajar mengaji, mengajar menghafal Quran, bukan sekedar itu. Tetapi dia sedang meletakkan sebuah pondasi dasar bagi seseorang yang akan meneruskan perjuangan penegakan din ini,
yang Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu, yang Allah sebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu Allah syariatkan kepada mereka an aqimuddin, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan dari mulai Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Syariatnya sama, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Menegakkan din dan jangan berpecah belah di dalamnya. Menegakkan din itu dengan kasih sayang. Begitulah Rasulullah SAW mendidik kita. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala membentuk diri pribadi Rasulullah untuk kita contohi bahwa Rasulullah SAW mendidik umatnya itu dengan kasih sayang. Kalau bukan karena dengan kasih sayang itu, maka tidak sampai sekarang din ini. Suatu ideologi yang dipaksakan, maka dia tidak akan lebih dari batas kemampuan pemaksaan itu sendiri. Ideologi Islam ini adalah ideologi yang dilakukan dengan kerelaan. Seorang raja yang memaksa rakyatnya membayar upeti, maka dia katakan, semua rakyatku wajib membayar upeti kepada raja. Maka upeti itu diberikan kepada raja. Semua rakyat harus memberikan upetinya kepada raja, baik sukarela maupun terpaksa. Tapi tentunya tidak ada rakyat yang mau menyerahkan upeti kepada raja dengan sukarela. Pasti ada sedikit keterpaksaan dalam hatinya. Tetapi dalam Islam, dalam kehidupan masyarakat Islam, tidak ada upeti. Yang ada adalah zakat, infak, sedekah, diberikan dengan kerelaan. Kalau upeti tadi, ketika rajanya sudah meninggal, sudah mati, tidak ada lagi kerajaannya, maka tidak ada lagi orang yang membayar upeti. Tidak ada orang yang membayar upeti kepada raja yang tidak berkuasa. Karena hanya kekuasaan yang dapat memaksakan sesuatu. Tapi Islam ini rahmatan lil alamin. Orang membayar zakat walaupun sudah tidak ada khalifahnya, tidak ada nabinya, tidak ada penerus nabi, tidak ada khalifahnya, tetap saja orang dengan sukarela membayar zakat, orang sukarela berinfak, orang sukarela bersedekah, tetap dia lakukan. Kenapa? Karena disitulah rahmatan lil alaminnya Islam. Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang. Maka mari kita tumbuhkan kasih sayang di dalam hati kita itu. Kita menyayangi semua, muslim ataupun non muslim, kita sayangi semuanya. Atas dasar kasih sayang itu, itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku, mari kita siapkan generasi ini. Generasi yang akan menjadi penerang din ini, yang nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan dedikasi, penuh dengan kesungguh-sungguhan. Generasi yang bersungguh-sungguh dalam mendidik din ini, Masya Allah, Insya Allah, generasi yang bersungguh-sungguh dalam mendidik umat ini, dalam memimpin umat ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang itu, generasi itulah yang sedang kita persiapkan sekarang ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menganugerahkan kasih sayang yang banyak di dalam hati kita ini. Sehingga dengan kasih sayang yang banyak itu, kita mampu menyayangi semua orang. Milikilah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu yang mempunyai 10 orang anak, atau 20 orang anak, atau berapapun anaknya.
maka dia akan menyayangi anaknya itu dengan kasih sayang yang sama. Dan semua anaknya akan merasakan kasih sayang yang sama dari ibunya. Bukan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, bukan. Sebab apa? Sebab anak yang 20 itu belum tentu. Anak yang 10 itu belum tentu mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada ibunya yang satu. Tetapi ibu yang satu mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak yang 10, yang 20, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang yang banyak di dalam hati kita, sehingga kita menyayangi semua umat ini, semua generasi kita, terutama semua anak didik kita, kita sayangi semuanya. Mudah-mudahan seperti kasih sayang yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang menyayangi umatnya semuanya. Bahkan yang disayangi oleh Rasulullah itu umatnya yang di akhir zaman, kita ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ummati, umatku nanti di akhir zaman. Saudaraku yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah berhubungan denganku, tidak pernah berinteraksi denganku, kata Rasulullah. Hanya dia membaca dari kitab-kitab, mendengar dari ceramah-ceramah tentang diriku, tetapi mereka siap untuk berkorban apa saja demi Rasulullah SAW, demi Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar kasih sayang Rasulullah itu menembus hati kita semua. Mudah-mudahan kasih sayang kita itu mampu menembus semua hati anak-anak didik kita ini. Sampai kapanpun mereka, seumur hidupnya, mereka merasakan kasih sayang itu. Sebagaimana kita ini seumur hidup merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.